Oke, jadi gini, ya. Bank BRI, ya, baru saja tanggal 28 Februari kemarin itu merilis laporan keuangan bulanan, ya. Jadi emiten perbankan itu sedikit berbeda dengan emiten non perbankan. Kalau emiten yang lain-lain itu hanya rilis laporan keuangan 3 bulan sekali, ya, setiap kuartal. Tapi kalau emiten perbankan, maka selain merilis yang 3 bulan sekali ke Bursa Efek Indonesia, dia juga merilis bulanan ke OJK, ya. Dan itu bisa kita akses. Dan laporan keuangan bulanan Bank BRI, Bank BCA, dan juga Bank Mandiri itu sudah keluar untuk bulan Januari 2025. Bank Mandiri labanya masih naik, Bank BCA labanya masih naik, lah Bank BRI labanya turun. Dan turunnya nggak sedikit, banyak. Hampir sampai 50% lebih. Ya. Karena apa? Bukan karena labanya beneran turun sebenarnya, tapi karena ada peningkatan CKPN. CKPN itu nanti teman-teman bisa googling ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Intinya begini, ya. Perbankan itu kan kerjaannya menyalurkan kredit ke masyarakat atau ke perusahaan. Kalau misalnya ada kredit tersebut kan kemudian ditagih kembali beserta bunganya, ya. Nah, tentu saja ketika kita menyalurkan kredit sebesar let's say Rp100, kadangkala ada aja 1 atau 2 rupiah yang macet. Ya, yang macet. Nah, aset kredit yang disalurkan itu kan dicatat sebagai aset piutang, ya, piutang atau aset kredit gitu ya. Nah, kalau misalnya aset tersebut ada risiko tidak macet, tidak dapat ditarik kembali gitu ya, maka aset yang kemudian macet ini itu dianggap sebagai kerugian, ya. Jadi dari misalnya 100 tadi ada 2 perak yang 2 atau 3 rupiah yang tidak bisa ditarik, ya 2 atau 3 rupiah ini dicatat sebagai kerugian. Nah, di luar itu ada juga aset kredit yang belum benar-benar macet, tapi bisa juga dikhawatirkan akan macet, ya. Jadi ada tingkatannya Pak, kalau misalnya kredit itu yang paling bagus itu lancar, ditagih tepat waktu, dibayar gitu sama orang yang punya utang. Yang paling parah itu macet. Tapi di antara itu ada namanya dalam pengawasan khusus dan lain-lain gitu ya. Nah, aset-aset inilah yang tidak bisa diakui sebagai kerugian langsung karena belum tentu macet juga, tapi juga belum tentu bisa dicatat sebagai lancar karena belum tentu bisa langsung ditagih. Maka disitulah kadang perusahaan mencantumkan yang namanya CKPN itu, cadangan kerugian penurunan nilai. Ini berbeda dengan aset yang benar-benar sudah dianggap macet, ya. Ini baru mungkin akan macet saja. Makanya CKPN ini adalah angkanya berdasarkan penilaian manajemen, bukan berdasarkan fakta bahwa laporan aset itu sudah beneran macet atau belum. Yang masih 50-50 ini terserah manajemen gitu, mau dianggap sebagai CKPN atau tidak gitu. Nah, terkadang bank-bank tertentu dan pada waktu-waktu tertentu sengaja mencatat CKPN-nya lebih tinggi biar sekalian bersih gitu neracanya. Udahlah, yang dianggap berisiko macet ini kita anggap sebagai macet sekalian, nggak apa-apa. Itu. Lalu itu dicatat sebagai CKPN, dianggap sebagai beban, dan itu kemudian menurunkan laba bersih perusahaan. Itu yang terjadi pada Bank BRI di bulan Januari 2025. Nah, tapi ya tetap aja. Pertama, pasar saham kita ini lagi jelek-jeleknya. Yang tadi saya jelasin situasinya ya. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kita, terhadap pasar modal kita lagi turun banget. Asing juga ramai-ramai keluar. Kemarin ada cerita Danantara ya. Bank BRI ini kan sekarang di bawah Danantara. Ya kan? Ada cerita katanya orang ramai-ramai narik uangnya dari bank-bank BUMN ya, pada pindah ke BCA. Dan ditambah sekarang laba perusahaan karena CKPN ini turun. Ya pada titik ini investor udah nggak peduli lagi BRI ini labanya turun karena apa. Yang penting labanya turun gitu.
yang jelas labanya turun. Ya udah sahamnya jeblok sampai posisi sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang gini lah. Jadi saya gimana nih, BRI harus hold aja dulu atau bagaimana? Ya. Pertama, soal penurunan kinerja perbankan karena faktor CKPN, apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Kebetulan pernah, Pak Fandi. Pada tahun 2015. Ini persis 10 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat, ya. Bank BNI di tahun 2015 itu juga sama, labanya anjlok karena kenaikan CKPN. Dan alhasil harga sahamnya ya di tahun 2015 tersebut, coba kita lihat. Nah ini nih. Di tahun 2015 tersebut seiring koreksi pasar ya, dia juga turun dari 3.500 sampai mentok di 2.000 lah di sini, di 1.900 di bulan September 2015. Tapi abis itu dia naik lagi di 2.000-an lagi gitu, di 2.000-an lagi. Dan hari ini ya Bank BNI meskipun juga lagi turun sama kayak BRI, tapi dia sudah di 4.000. Jadi 2015 lalu dia turun sampai 2.000, tapi begitu laporan keuangan yang menunjukkan bahwa labanya turun karena CKPN itu ya, justru pada saat itu sahamnya naik lagi ya, meskipun naiknya cuma dari 2.000 ke 2.500, dan hari ini 10 tahun kemudian ya Bank BNI sudah di 4.000. Karena yang betul yang tadi saya sampaikan, di 2015 itu BNI labanya turun karena CKPN, tapi di 2016, 2017 sampai hari ini laba dia naik terus, nggak ada masalah. Dan termasuk ada kenaikan yang lebih tinggi dari biasanya kalau nggak salah di tahun 2017 karena ada pemulihan CKPN itu tadi. Gitu. Kesimpulannya ya, berkaca pada Bank BNI di tahun 2025, ketika nanti laporan keuangannya yang kuartalan ya, bukan yang bulanan, keluar labanya benar turun, justru pada saat itulah sahamnya akan rebound. Karena pada saat itu ya sudah terjadi gitu. Labanya memang sudah turun, ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi ke depannya seiring dengan pemulihan CKPN itu tadi ya sahamnya kinerjanya akan naik lagi dan sahamnya pun sama naik lagi gitu ya. BRI dalam waktu 6 bulan masih bisa naik ke 4.000, 4.500, dan dalam waktu 1 tahun dia bisa ke 5.000. Meskipun tentu ini bergantung pada IHSG-nya ya dan juga perkembangan kinerja perusahaan ke depan. Tapi nantilah kita lihat 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Cukup, Pak Fandi.